Dia kembali setelah meninggalkanmu, setelah menghancurkanmu, setelah melihatmu terluka. Dia kembali dan mengucapkan kata-kata yang tepat. Aku berubah, aku merindukanmu. Aku tidak menyadari betapa berharganya kamu sampai semuanya hilang. Jantungmu berdebar, pikiranmu melayang. Inikah yang kamu inginkan? Salah. Disinilah banyak pria membuat kesalahan. Mereka menerimanya kembali, membiarkan emosi mengalahkan logika, kembali ke perangkap yang sama yang menghancurkan mereka sebelumnya. Tapi kamu berbeda. Kamu di sini karena kamu tidak akan membiarkan dirimu lemah. Kamu di sini karena kamu ingin melihat kenyataan tanpa ilusi. Jika kamu seorang pria yang menghargai dirimu sendiri, jika kamu tidak akan menjadi pilihan cadangannya, teruslah menonton. Sebelum kamu mempertimbangkan memberinya kesempatan lagi, kamu harus bertanya 5 pertanyaan sulit yang akan mengguncang egomu. Dan jika dia tidak bisa menjawabnya, kamu harus pergi, tanpa menoleh lagi, tanpa penyesalan. Hanya seorang pria yang tahu harga dirinya. Ketik "saya memilih harga diri saya" di kolom komentar jika kamu menonton video ini sampai selesai. Sakit kan? Dia adalah segalanya, membuatmu percaya pada selamanya, lalu pergi begitu saja, seakan kamu tidak berarti apa-apa. Kamu menunggu, bertanya-tanya, terobsesi dengan apa yang salah, dan sekarang dia kembali dan bertindak seolah-olah semuanya adalah kesalahan. Sekarang dia ingin kesempatan lagi, tetapi ada yang terasa aneh. Jika dia benar-benar mencintaimu, mengapa dia meninggalkanmu? Jika dia benar-benar menghargaimu, mengapa dia melepaskanmu? Mengapa dia harus kehilanganmu untuk menyadari nilai dirimu? Kebanyakan pria tidak pernah bertanya pertanyaan ini. Kebanyakan pria membiarkan emosi menguasai mereka. Kebanyakan pria menjadi korban, tapi tidak denganmu. Setelah kamu selesai menonton video ini, kamu akan melihat dia dengan jelas. Setelah kamu selesai menonton, kamu tidak akan pernah lagi dimanipulasi oleh mantanmu. Karena hari ini, kamu akan mendengar kebenaran pahit yang tidak ada yang berani katakan. Tetaplah menonton sampai akhir, karena jika kamu melewatkan satu pertanyaan saja, kamu bisa saja memberi kesempatan lagi pada wanita yang salah dan menghancurkan semua yang sudah kamu bangun. Nomor 1. Mengapa sekarang? Dia kembali, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan permintaan maaf, air mata, dan janji-janji. Tapi mengapa sekarang? Ini bukan tentang cinta, bukan tentang penyesalan. Ini tentang dia yang kehilangan kendali atas sesuatu yang dia kira akan selalu dia miliki. Wanita tidak kembali karena mereka baru saja menyadari betapa berharganya dirimu. Mereka kembali karena dunia mulai merendahkan mereka. Mereka kembali karena kenyataan ternyata lebih keras daripada yang mereka kira. Dan sekarang, dia kembali untuk menguji keadaan. Dia ingin tahu apakah pintu itu masih terbuka, apakah dia masih bisa mengendalikannya. Ini adalah permainan catur, dan kamu adalah langkah putus asa yang dia ambil. Jadi tanyakan pada dirimu sendiri, mengapa sekarang? Karena seorang wanita tidak akan pergi tanpa alasan. Dia pergi karena dia berpikir dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Dia tidak akan meninggalkan yang terbaik. Dia pergi karena kamu adalah rencana B, dan akhirnya dia mendapat kesempatan untuk mengejar rencana A. Tapi apa yang terjadi? Rencana A tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Pria yang dia kira lebih baik tidak menginginkannya. Kebebasan yang dia impikan datang dengan harga. Sekarang, dia dihadapkan pada kenyataan, dan satu-satunya tempat aman yang dia ingat adalah kamu. Dia tidak kembali karena cinta, tidak karena dia merasa telah membuat kesalahan, tapi karena dia kalah dalam permainan yang dia coba mainkan. Sekarang dia datang seolah-olah dia telah berubah, seolah-olah baru menyadari betapa berharganya dirimu. Tapi coba pikirkan, jika dia benar-benar menghargaimu, mengapa dia mempertaruhkan kehilanganmu? Mengapa dia menunggu sampai semua pilihannya habis sebelum kembali? Karena pada akhirnya, ini adalah tentang kembali. Dan yang lebih buruk lagi, dia pikir kamu akan menerimanya. Dia pikir kamu masih menunggu, masih pria yang sama yang dia tinggalkan. Tapi kamu bukan pria yang sama lagi. Dan kamu tidak akan membiarkan seorang wanita yang pernah melihatmu sebagai pilihan untuk tiba-tiba menjadikanmu prioritas hanya karena dia kehabisan pilihan lain. Kamu tidak akan membiarkannya menjadikanmu sebagai jaring pengaman emosional. Kamu pergi karena seorang pria yang menghormati dirinya sendiri
tidak akan membiarkan wanita memperlakukannya seperti pilihan kedua. Jika dia meninggalkanmu sekali, dia bisa meninggalkanmu lagi. Siklus ini akan selalu terulang. Dia pergi karena dia pikir dia bisa melakukan lebih baik. Dia kembali karena dia sadar bahwa dia tidak bisa. Kamu mungkin menerimanya kembali karena kamu masih terikat secara emosional. Dia akan tetap cukup lama untuk merasa nyaman lagi. Dan begitu dia merasa dia kembali mengendalikan, dia akan pergi lagi. Kali ini akan lebih menyakitkan, karena sekarang kamu tahu lebih baik. Kamu sudah mulai melihat tanda-tanda peringatan. Kamu diberi kesempatan kedua untuk memilih dirimu sendiri, dan kamu tetap memilih dia. Kamu akan menyesalinya karena dia tidak kembali karena cinta. Dia kembali karena dia membutuhkan sesuatu. Validasi, perhatian, keamanan, atau sumber daya, tapi bukan kamu. Seorang wanita yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah mempertaruhkan kehilanganmu. Jika dia melakukannya, dia akan berusaha menunjukkan perubahan sebelum kamu, bahkan mempertimbangkan untuk memberinya kesempatan kedua. Jadi sebelum kamu mempertimbangkan untuk memberinya kesempatan, berhenti dan tanyakan pada dirimu. Apakah dia kembali karena dia mencintaiku, atau karena dia tidak punya tempat lain untuk pergi? Jika jawabannya yang kedua, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Kamu pergi dengan kepala tegak, karena seorang pria yang menghormati dirinya sendiri tidak akan pernah membiarkan dirinya menjadi pilihan terakhir bagi siapapun. Nomor 2, apa yang berubah? Dia bilang dia sudah berubah. Dia bilang dia berbeda sekarang. Dia bilang dia tahu apa yang salah dan ingin memperbaikinya. Tapi coba tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya berubah? Karena jika yang berubah hanya situasinya, sementara karakternya tetap sama, berarti tidak ada yang benar-benar berubah. Wanita tahu betul apa yang harus mereka katakan ketika mereka menginginkan sesuatu. Mereka tahu bagaimana cara menyentuh emosimu, bagaimana membuatmu percaya bahwa mereka sudah berubah. Namun inilah kenyataannya, wanita yang benar-benar berubah tidak perlu memberitahumu karena tindakannya sudah terlihat sebelum dia mengatakan apapun. Jika dia memohon, memberi perhatian berlebihan, atau mencoba memanipulasi emosimu agar menerimanya kembali, itu bukan perubahan, itu keputusasaan. Jika dia bilang sudah berubah tetapi tidak bisa menjelaskan apa yang dia lakukan dengan cara yang berbeda, itu bukan akuntabilitas, itu hanya upaya menutupi kerusakan. Banyak pria yang terjebak dengan percaya lebih pada kata-kata wanita daripada pola-pola tingkah laku mereka. Tetapi pola tidak pernah bohong. Jadi apa yang benar-benar berubah? Apakah dia tiba-tiba setia setelah mengkhianati kepercayaanmu? Apakah dia baru sadar diri setelah menyalahkanmu atas segalanya? Apakah dia tiba-tiba menjadi stabil secara emosional setelah membuat hidupmu penuh ketidakpastian? Atau apakah dia hanya mengucapkan kata-kata yang kamu ingin dengar karena dia tahu kamu masih terikat secara emosional? Ingatlah siapa dia saat dia pergi. Jika dia egois waktu itu, dia tetap egois sekarang. Jika dia tidak menghormatimu waktu itu, dia tidak akan menghormatimu sekarang. Jika dia tidak bisa dipercaya, tidak setia, dan suka berubah-ubah, maka itu adalah siapa dia sekarang. Wanita tidak berubah hanya karena mereka merindukanmu. Mereka berubah ketika mereka benar-benar menghadapi titik terendah dan memutuskan untuk membangun diri mereka dari dasar. Dan perubahan seperti itu tidak terjadi dalam semalam. Itu tidak terjadi hanya karena dia merasakan kesepian. Itu tidak terjadi hanya karena dia melihatmu mulai move on. Itu tidak terjadi hanya karena dia merasa buruk atas cara dia memperlakukanmu. Itu terjadi karena dia menghadapi konsekuensi dari tindakannya dan memilih untuk berkembang. Jadi sebelum kamu mempertimbangkan untuk menerima kembali, uji dia. Katakan padanya, aku butuh waktu atau aku tidak yakin, dan lihat bagaimana reaksinya. Apakah dia tetap sabar, pengertian, dan berfokus pada pembuktian dirinya? Atau apakah dia mulai panik, terburu-buru, dan menekanmu untuk segera menerimanya kembali? Ini adalah perbedaan antara wanita yang benar-benar berubah dan wanita yang hanya ingin kenyamanan. Wanita yang berubah akan bergerak perlahan. Dia tidak meminta pengampunan instan. Dia tidak menghiburmu dengan kata-kata kosong. Dia tidak berusaha menulis ulang sejarah atau menganggap kamu harus melupakan masa lalu. Dia tahu dia telah berbuat salah dan siap menghabiskan waktu yang diperlukan untuk memperbaiki apa yang sudah rusak.
Wanita yang belum berubah akan terburu-buru. Dia menekanmu. Dia mencoba memanipulasi emosimu. Dia bertanya, "Kenapa kamu tidak bisa mempercayai aku?" Alih-alih berkata, "Aku mengerti jika kamu tidak bisa mempercayai aku, dan aku akan berusaha mendapatkan kepercayaanmu kembali." Dia berusaha menghapus masa lalu dengan kata-katanya, bukannya memperbaiki kerusakan dengan tindakannya. Perubahan sejati itu sulit. Itu membutuhkan kesadaran diri yang mendalam. Itu membutuhkan akuntabilitas yang jujur. Itu membutuhkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kerja keras. Jadi, apa yang berubah? Apakah dia tiba-tiba menjadi wanita dengan integritas setelah memperlakukanmu seperti pilihan? Apakah dia tiba-tiba menjadi lebih dewasa emosional setelah meninggalkanmu di saat-saat sulit? Apakah dia tiba-tiba belajar berkomunikasi dengan cara yang lebih matang setelah bertahun-tahun menghindari tanggung jawab? Atau apakah dia hanya kesepian dan putus asa? Karena jika dia hanya kembali karena takut kehilanganmu, maka kepulangannya didorong oleh ketakutan, bukan cinta. Dan cinta yang dibangun atas dasar ketakutan tidak akan bertahan. Uji dia, biarkan waktu menjadi ukuran. Jika dia benar-benar berubah, dia tidak hanya akan mengatakannya, dia akan membuktikannya. Jika dia tidak bisa, kamu baru saja menyelamatkan diri dari rasa sakit yang berulang. Karena wanita yang benar-benar berubah tidak kembali hanya dengan kata-kata, dia kembali dengan bukti yang tak terbantahkan. Nomor 3, apa keuntungannya untukmu? Banyak pria seringkali mempertanyakan hal yang salah saat mantan kembali. Mereka bertanya, apakah dia masih mencintaiku? Apakah dia benar-benar serius kali ini? Atau, haruskah aku memberinya kesempatan lagi? Namun, pertanyaan yang seharusnya kamu ajukan adalah, apa yang akan kamu dapatkan jika kamu menerima dia kembali? Karena kenyataannya, kebanyakan pria tidak mendapatkan apa-apa. Mereka kembali ke drama yang sama, ke toksisitas yang sama, ke roller coaster emosional yang menyakitkan mereka sebelumnya. Tapi mereka melakukannya, mengapa? Karena mereka takut kesepian, karena nostalgia menutupi penilaian mereka, karena mereka merasa tidak akan menemukan yang lebih baik. Tapi izinkan saya memberitahumu sesuatu. Kamu tidak akan dihargai hanya karena menjadi cadangan. Wanita tidak menghormati kelemahan dan menerima seorang wanita kembali tanpa memikirkan apa yang dia bawa ke dalam hubungan adalah kelemahan yang paling jelas. Jadi sekali lagi, apa yang ada untukmu? Apakah dia membawa kedamaian atau malah membawa drama, pertengkaran, dan kekacauan? Apakah dia menginspirasimu untuk menjadi pria yang lebih baik? Atau justru membuatmu lelah, mengalihkan perhatianmu, dan menghambat kemajuanmu? Apakah dia menghargai waktumu, batasanmu, dan tujuan hidupmu? Atau malah menuntut perhatianmu, energimu, dan stabilitas emosionalmu kapan saja dia merasa perlu? Banyak pria menerima mantan kembali tanpa mempertimbangkan nilai diri mereka sendiri. Mereka menerima dia kembali karena siapa dia dulu, bukan siapa dia sekarang. Mereka mengingat kenangan indah, tawa, dan hubungan mereka. Namun mereka melupakan rasa sakit. Mereka melupakan stres yang datang dengan hidup dalam ketidakpastian. Mereka melupakan kelelahan mental yang muncul dari usaha terus-menerus untuk membuatnya bahagia, sementara mereka tidak mendapatkan apapun sebagai balasan. Mereka melupakan kesepian yang datang ketika berada dalam hubungan dengan seseorang yang tidak benar-benar peduli. Jika kamu menerima dia kembali tanpa meminta dia untuk membuktikan nilainya, kamu hanya menyiapkan dirimu untuk rasa sakit yang sama. Inilah kenyataannya. Seorang wanita yang benar-benar menghargaimu tidak akan kembali begitu saja. Dia akan kembali dengan sesuatu yang bernilai. Dia tidak hanya akan berkata, "Aku merindukanmu," tetapi juga, "Aku mengerti di mana aku salah, dan inilah yang telah aku lakukan untuk menjadi lebih baik." Dia tidak hanya akan mengatakan, "Aku ingin kamu kembali," tetapi juga, "Aku tahu aku harus berusaha mendapatkan kembali tempatku dalam hidupmu, dan aku siap melakukannya." Jika dia hanya kembali untuk mengambil, maka dia bukan pasangan, melainkan parasit. Kesalahan terbesar seorang pria adalah menjadi begitu putus asa untuk mendapatkan cinta, sehingga dia membiarkan seorang wanita menguras waktunya, energinya, dan hidupnya tanpa memberikan apapun sebagai balasannya. Jadi, pertanyakan pada dirimu, jika kamu menerima dia kembali,
Apakah hidupmu akan lebih baik atau justru kamu akan terjebak dalam masalah yang sama dengan alasan yang berbeda? Jika kamu menerima dia kembali, apakah hidupmu akan berkembang atau kamu akan terjebak menangani masalah yang sama hanya dengan alasan baru? Karena seorang pria yang menghargai dirinya tidak akan membiarkan seorang wanita masuk ke dalam hidupnya tanpa membuktikan bahwa dia pantas mendapatkannya. Dan jika dia tidak bisa menunjukkan mengapa dia layak mendapatkan kesempatan lagi, maka dia tidak pantas mendapatkannya. Kamu bukanlah plester emosional. Kamu bukan tempat perlindungan baginya ketika hidupnya kacau. Kamu bukan cadangan yang ia tuju ketika hidupnya tidak berjalan baik. Kamu adalah pria yang memiliki nilai, dan jika dia tidak menambah hidupmu, maka dia tidak memiliki tempat di dalamnya. Nomor 4. Bisakah dia menerima jawaban? Tidak? Cobalah untuk mengatakan tidak sekali saja. Katakan, aku perlu waktu untuk berpikir. Katakan, aku belum yakin tentang ini. Katakan, aku tidak tahu apakah aku masih menginginkannya. Lalu amati reaksinya. Di sini kamu akan melihat niat aslinya. Seorang wanita yang benar-benar menghargaimu akan menghormati ruangmu. Dia akan memberimu waktu. Dia akan mengerti bahwa kepercayaan tidak diberikan begitu saja, melainkan harus diperoleh. Namun seorang wanita yang hanya memanfaatkanmu akan panik. Dia akan memberi tekanan padamu. Dia akan mencoba memanipulasi untuk membuatmu segera berkata, "Ya." Dan saat kamu berkata, "Tidak," dia tidak akan menerimanya dengan cara yang dewasa dan bijaksana. Dia akan menyerangmu, membuatmu merasa bersalah, dan melakukan pemerasan emosional. Dia mungkin akan berkata, "Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Setelah semua yang telah kita lewati?" Atau, "Aku rasa aku tidak berarti apa-apa untukmu." Dia akan menangis, memohon, bahkan mengatakan bahwa dia sudah berubah. Tetapi jika dia tidak bisa menerima satu kata tidak, bagaimana dia akan menghadapi konflik di masa depan? Bagaimana dia akan menangani batasan dalam hubungan? Bagaimana dia akan mengatasi ketidaksepakatan saat keadaan sulit? Karena ini yang banyak pria tidak sadari. Cara seorang wanita merespons penolakan akan menunjukkan karakter aslinya. Seorang wanita yang dewasa tidak akan memaksamu untuk kembali kepadanya. Dia tidak akan membuatmu merasa bersalah hanya karena melindungi dirimu sendiri. Dia tidak akan mencoba membuatmu menyesal karena mengikuti instingmu. Namun seorang wanita yang manipulatif akan berpura-pura menjadi korban, melampiaskan frustrasinya, dan berusaha mempercepat proses agar kamu tidak punya waktu untuk berpikir. Ini adalah ujian yang banyak pria gagal. Begitu dia menangis, terlihat sedih, atau membuatmu merasa bersalah, kamu mungkin akan menyerah. Kamu akan mengatakan ya hanya untuk menghentikan tekanan emosional. Tetapi dengan begitu, kamu baru saja membuktikan padanya bahwa kamu tidak tegas, bahwa dia bisa mengendalikanmu dan membuatmu mengabaikan instingmu. Dan tahukah apa yang terjadi selanjutnya? Begitu dia merasa aman, kembali mengendalikan keadaan, dan tahu bahwa kamu sudah ada di sisinya, dia mulai menjauh lagi. Karena sebenarnya dia tidak pernah benar-benar menghargaimu. Jika dia benar-benar menghargaimu, dia akan menerima tidak dan memberi waktu untukmu berpikir. Dia tidak akan memohon atau memberi tekanan padamu. Dia akan memperbaiki kerusakan dengan tindakannya, bukan hanya kata-kata. Faktanya, seorang wanita yang serius ingin berubah akan menghormati keputusanmu, meskipun itu bukan yang dia inginkan. Namun seorang wanita egois akan berusaha sekuat tenaga agar kamu merasa tidak punya pilihan. Ini adalah ujian. Katakan tidak. Jika dia menerima dan memberimu waktu berpikir, dia mungkin layak dipertimbangkan. Tetapi jika dia bereaksi dengan marah, frustrasi, atau permainan emosional, kamu baru saja menghindari masalah besar. Cara dia menangani penolakan akan memberitahumu segalanya tentang apakah dia pantas diberi kesempatan kedua. Jika dia gagal dalam ujian ini, jawabannya sudah jelas. Nomor 5. Apakah kamu masih pria yang sama? Dia kembali, tetapi pertanyaannya adalah, apakah kamu masih menginginkannya? Bukan pria yang dulu menunggunya, bukan pria yang patah hati dan terluka yang ditinggalkannya.
Bukan pria yang dulu menempatkannya di atas segalanya, tapi pria yang kamu sekarang. Karena kenyataannya adalah, dia kembali bukan untuk pria yang kamu jadi sekarang, melainkan untuk pria yang dia ingat. Pria yang selalu ada untuknya, pria yang memaafkan tanpa syarat, pria yang membiarkannya pergi dengan tahu. Dia bisa kembali kapan saja. Tapi dia tidak sadar, pria itu sudah tidak ada lagi. Kamu sudah berubah, kamu lebih kuat, kamu lebih bijaksana, kamu sudah melihat semuanya dengan jelas. Dan sekarang pertanyaannya adalah, apakah pria yang kamu jadi sekarang masih menginginkan wanita seperti dia? Lihatlah ini, jika dia meninggalkanmu sekali, dia sudah menunjukkan bahwa dia mampu melakukannya. Jika dia pergi saat keadaan sulit, itu adalah siapa dia. Jika dia membuatmu merasa tidak cukup baik, itu bukan kesalahanmu, itu pilihannya. Jadi setelah kamu sembuh, tumbuh, dan menjadi lebih kuat, kenapa kembali ke dalam hidupnya? Apakah kamu akan mengenakan kembali pakaian yang sudah tidak cocok? Apakah kamu akan kembali ke pekerjaan yang membuatmu sengsara? Apakah kamu akan kembali menjadi dirimu yang dulu, yang rapuh dan penuh keraguan? Tidak. Lalu mengapa kembali kepada wanita yang seharusnya sudah menjadi bagian dari masa lalumu? Disinilah kebanyakan pria gagal. Mereka berkembang, mereka menjadi lebih kuat, tetapi ketika mantan kembali, mereka lupa. Mereka lupa rasa sakit yang pernah mereka rasakan. Mereka lupa malam-malam tanpa tidur. Mereka lupa betapa hilangnya mereka ketika dia pergi, dan bukannya bertahan dengan siapa mereka kini, mereka kembali ke dalam jebakan yang sama. Tapi kamu berbeda. Kamu ada di sini sekarang dan kamu punya pilihan. Kamu bisa kembali kepada wanita yang pernah menyakitimu, atau kamu bisa tetap melanjutkan perjalanan untuk menjadi pria yang seharusnya kamu jadi. Karena biar saya katakan ini, pria yang paling kuat, yang paling dihormati, yang hidup sesuai dengan prinsipnya, tidak pernah kembali. Mereka tahu seorang pria yang terus maju tidak akan menoleh lagi pada wanita yang meninggalkannya. Mereka tahu bahwa pertumbuhan berarti melepaskan apa yang tidak lagi sesuai dengan siapa mereka sekarang. Dia kembali, tapi dia kembali bukan untuk siapa kamu sekarang. Dia kembali untuk pria yang dia kira masih ada. Tapi kamu sudah berubah, kamu sudah berkembang. Dan kenyataannya adalah, dia tidak pantas untuk pria yang telah kamu jadi. Pria yang kamu sekarang tidak akan menerima wanita yang pernah meninggalkannya. Dia tidak akan menerima wanita yang kembali hanya karena dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak akan menunggu wanita untuk menyadari betapa berharganya dia. Dia memilih dirinya sendiri. Pria dengan harga diri tidak pernah bertanya, apakah dia menginginkanku kembali? Dia bertanya, apakah aku masih menginginkannya? Dan ketika kamu jujur pada diri sendiri, melihat ke arah mana kamu berjalan, apa yang kamu bangun, siapa dirimu sekarang, kamu akan sadar bahwa masa lalu tidak lagi punya tempat untukmu. Satu-satunya arah yang harus kamu tuju adalah ke depan. Saatnya kamu menghadapi kenyataan. Dia meninggalkanmu, dia menyakitimu, dia membuatmu meragukan segalanya. Dan sekarang dia kembali seolah kamu adalah segalanya bagi dia lagi. Tapi kamu bukan pria yang sama lagi. Kamu tidak mudah terperdaya oleh kata-kata manis. Kamu tidak membiarkan nostalgia mengaburkan pikiranmu. Kamu tidak akan membiarkan seorang wanita yang dulu meninggalkanmu kembali begitu saja tanpa membuktikan dirinya terlebih dahulu. Sekarang kamu mengerti kenyataan yang diabaikan banyak pria. Seorang wanita yang benar-benar mencintaimu tidak akan mempertaruhkan kehilanganmu. Dia tidak akan pergi, dia tidak akan bermain-main, dan dia tidak akan menganggapmu pilihan yang bisa kembali begitu hidup menundukkannya. Tapi yang lebih penting lagi, kamu tidak membutuhkan dia lagi. Pikirkan pria yang kamu jadi sejak dia pergi. Kamu telah berkembang, kamu telah naik kelas, kamu telah melihat semuanya dengan jelas. Kamu tahu, kebanyakan wanita tidak kembali karena cinta, mereka kembali karena mereka kehilangan kendali atasmu. Kamu tahu kebanyakan wanita tidak berubah, mereka hanya mencari alasan baru untuk masuk kembali ke dalam hidupmu. Kamu tahu bahwa nilai dirimu tidak terletak pada berapa kali kamu memberi kesempatan, tetapi pada kemampuanmu untuk pergi dan tidak pernah menoleh lagi. Karena seorang pria yang bisa pergi, dia benar-benar bebas. Bebas dari manipulasi, bebas dari siklus beracun, bebas dari wanita yang hanya menghargainya setelah kehilanganmu. Sekarang kamu punya pilihan, kembali ke siklus ini, berpura-pura semuanya akan berbeda,
atau berhenti selamanya. Pilih dirimu sendiri, terus maju, dan biarkan dia tetap di tempatnya. Karena kamu sudah tahu bagaimana cerita ini berakhir. Pertanyaannya, apakah kamu akan membiarkan sejarah terulang, atau apakah kamu siap menutup pintu selamanya? Karena saat kamu melakukannya, saat kamu memilih dirimu sendiri, saat itulah kamu menjadi pria yang tidak akan pernah dianggap remeh oleh wanita lagi. Disitulah kekuatan sejati dirimu dimulai. Jadi ketika dia kembali, pertanyakan semua itu. Tanyakan mengapa dia kembali dan apa yang sebenarnya dia inginkan. Jangan biarkan nostalgia atau perasaan lama mengaburkan keputusanmu. Ingat, perubahan yang telah kamu alami menunjukkan bahwa kamu lebih kuat dan lebih baik tanpa kehadirannya. Jangan biarkan wanita yang pernah meninggalkanmu melihatmu sebagai pilihan terakhir. Kamu telah berkembang, kamu telah tumbuh, dan sekarang kamu pantas mendapatkan lebih dari sekadar penyesalan masa lalu. Pilih dirimu sendiri, bangun kehidupan yang lebih baik, dan jangan pernah kembali ke masa yang sudah berlalu. Ingat, pria sejati tidak menoleh ke belakang. Mereka maju, mereka membangun masa depan yang lebih cerah, dan mereka tahu bahwa keputusan terbaik adalah melepaskan hal-hal yang tidak lagi memberi nilai dalam hidup mereka. Sekarang saatnya untuk menutup bab itu dan melangkah ke depan.